kakek, saya mau nanya, teknik awal pembangunan rumah adat ini bagaimana, Kek? Baik, terima kasih. Pertama saya semangat tipa yang buku yang babai. Kina baru kena satu ya bahasa. Kina baru ini rumah adat budaya kami pakai cara adat pertama-tama. Tidak sembarangan. Kayu-kayu yang kami bahan ini pakai cara adat untuk perangkat kami tidak sembarangan. Tidak semua macam orang ambil bambu ini tidak. Karena ini tetap itu mengikut dari nenek moyang dulu. Tidak kami merubahkan rumah adat. Kalau baluk ini kami bikin ini nama baluk punggul kalau bahasa. Baluk ini tepat kami kumpul kalau bahasa daerah dulu. Tidak bahasa Indonesia dulu, pakai bahasa daerah tulisan dulu. Lalu kami ini pergi ada burung yang bagus bunyi, baru kami ngambil. Kalau burung yang tidak bagus tidak boleh ngambil ini, kita tidak tahan pakai. Burung yang pakai itu burung aja lucu yang dikatakan cool semangat dipayak membaik. Serik, itu dia. Itu yang kami pakai. Kalau dah serik itu kami lanjut. Lihat batang pilihan. Oh ini batang yang kita cara adat. Nebang, tumbang. Tapi kalau yang tumbang nunjuk matahari yang di sana tidak boleh. Yang tumbang nunjuk matahari yang terbit sana itu yang boleh kita pakai. Kalau sudah lewat tu lain kali, napa tumbang sini, tumbang sana tidak ada apa-apa. Tapi yang pertama-tamanya itu yang kita cari, yang kita pakai. Lalu sudah itu diambil, dah tumbang dipiakkan. Pakai cara adat bu orang juga orangnya di hutan, tapi bunuh ayam satu, tidak juga sembarangan. Kalau sudah bawa itu dipikul juga kalau berat. Oh kita teriak katanya, panggil kamang katanya. Bu, ya juga dia. Baru ringan dipikul betul-betul nih. Waktunya. Yang 4 ini yang orang perlu. Yang 4 ini untuk yang jaga di atas tempat pusaka nenek moyang. Itu yang kami pakai teriak. Kalau tidak pakai itu percuma juga rumah budaya ini. Kalau sudah pakai itu betul-betul mudah-mudahan baik, mudah-mudahan lanjut. Tapi sekarang kita rumah adat ini. Tiangnya ada berapa, Kek? Tiang, Kek? Ya, yang 4 ini kita minjam untuk tempat dapur. Tadi dapur itu untuk jaga yang pusaka itu. Dia dingin katanya kalau tidak ada api di bawah. Dia berdiam macam ini kalau kita di sini. Gitu ya. Memang kita lihat oh asap, oh api tidak ada. Tapi kalau kita lihat dia berdiam juga begini dia. Dingin dia, dia. Ada berapa jendela, Kek, di atas? Kalau lawang ini 4 ini nunjuk ke sana. 1, 2, 3, 4. 4. Ya, 2. Ya, 5 apa di atas. Oh, 5, 1 di atas. Ini kalau lawang ini untuk kalau waktunya, kalau zaman nenek moyangnya. Kalau patung ini ya, untuk orang masuk permisi dengan dia. Dia juga penjaga. Penjaga lah ya. Kalau masuk itu, kamu mau kemana? Dia tanya kita. Kami mau di sini, silakan. Tapi kalau dia bilang tidak silakan, kita ada dengan sakit. Itulah dia. Ya. Kalau patung ini guna juga ini. Untuk mempertajam Pak Gun yang dikatakan oleh Ketua Adat Desa Hilibui, Kecamatan Siding kemarin yang disebut tentang filosofi kenapa rumah adat Baluk menjadi seperti bundar dan tinggi. Terima kasih. Berkaitan dengan rumah adat Baluk yang ada di Sibuyut itu, Kecamatan Siding Desa Hilibui, khususnya suku Liak Budayu itu, kenapa bangunannya tinggi dan harus berbentuk bulat? Pada dasarnya lah zaman dulu kala
rata-rata bangunan rumah orang apapun bentuknya, apalagi rumah adat, pasti bentuknya akan tinggi karena bertujuan pertama adalah mengelak dari mendatang buas. Yang kedua adalah dari musuh-musuh, karena zaman dulu masih ada sistem kayau mengayang. Artinya kayau mengayang lah berkaitan dengan masalah pemenggalan kepala. Zaman dulu memang di masa kuno, di masa zamannya memang itu yang terjadi. Dan seterusnya, kenapa dia berbentuk bulat? Khusus untuk rumah adat suku Dayak Bede Subujit, kenapa dia bulat? Namanya juga sudah baluk. Baluk itu sama dengan balung. Balung adalah memang berbentuk bulat. Balung berarti bulat. Makanya untuk pertajam itu maka disebut balung. Balung itu bentuknya bulat. Oleh karena itu sampai hari inilah maka bentuk rumah adat Dayak Bede Subujit ini tinggi dan berbentuk bulat. Jadi itu alasannya Pak ya. Yang jadi pertanyaan tuh, apakah ada metode khusus dari pemilihan bahannya dan juga kenapa harus ditunggak dengan pohon dengan batang kayu ya Pak ya, kayu ya? Belian itu ya. Iya, pertama-tama memang khusus untuk suku Dayak Bede Subujit ini dalam rangka untuk mencari bahan tidak sembarangan memang, seperti yang telah dijelaskan oleh ketua adat suku Dayak Bede kemarin itu Pak Amin. Dalam pemilihan bahan ini tidak sembarangan, mereka menggunakan ritual, yaitu sesajian membuat pling atau sesajian tadi ini. Mereka mencari bermusyawarah di mana tempat untuk mencari bahan-bahan yang layak. Dan bahan-bahan yang layak itu bukan sembarang bahan. Itu harus dari kayu ulin, kalau dikenal di Kalimantan Barat ini namanya kayu belian. Dan mencari bahan itu pun tidak sembarangan juga pola penebangannya. Kalau dia tumbang di arah utara tidak bisa digunakan. Kalau dia tumbang ke arah timur, ke arah matahari, digunakan untuk membangun rumah adat itu yang betul-betul dipilih dan dianggap layak untuk membangun rumah adat Subujit ini. Tiang inti dari tiang beliannya itu berapa Pak intinya? Untuk penyangga. Tiang penyangga yang membuat itu kokoh, yang menurut pengamatan, menurut pemikiran mereka masyarakat adat atau leluhur kami dulu memang ada 4. Yang kalau dalam bahasa Subujit namanya lapos. Tiang lapos atau tiang penyangga, inti dari semuanya, karena itu langsung dianggap sampai ke Jubata. Makanya tiang itu tidak pernah disambung. Sepanjang-panjangnya sampai ke bumbung. Jadi sampai 30 meter lebih itu ya Pak? 30 meter, tetap 30 meter, 4 tiang itu. Iya. Tiang dari atas, betanah ke atas sampai ke bumbung itu kira-kira berapa ya Pak? Kurang lebih 34 meter dengan komposisi dari lantai dasar ke lantai rumah adat sekitar 30. Dari lantai ke pertengahan untuk penyangga atap itu ada 1 meter. Dari penyangga atap itu sampai ke bumbungnya ada 3 meter. Jadi kurang lebih 34 meter. Lalu yang pertanyaan saya Pak ya, itu kan ada 4 penjuru atap jendela. Itu ada mempunyai makna enggak Pak? Mempunyai makna. Itu ada 4 arah mata angin itu, dan jendela itu memang betul napas, memberi kesegaran juga kepada masyarakat di dalamnya. Tapi ada juga makna tersendiri di zamannya dahulu kala itu. Di sana ada panglima-panglima besar, orang-orang yang ahli kayau sebenarnya. Di antara mereka ini saling bersaing untuk mencari buruannya, kayaunya. Kalau sebelah timur yang buka, ini siapa namanya? Pasti bergantung. Sebelah barat tidak dibuka. Itu menunjukkan si panglima ini yang mendapatkan hasil kayaunya. Selatan yang buka, itu menunjukkan ada orangnya juga. Ini panglima ini. Kalau sudah ada janur kuningnya dari ijuk kuning itu berarti sudah ada hasil kayunya. Pintu yang lain tidak dibuka. Gitu. Itu tidak sembarangan, itu memang bukan harus Belanda. Tetapi kalau mereka sudah gawe bersama, semua tingkat dibuka karena memang hasil panen. Tapi kalau hari tertentu, kalau sudah dibuka 1 tingkat itu menunjukkan siapa yang menjadi pahlawan di saat itu. Jadi makna dari jendela itu tadi ya. Tingkap itu ya. Yang kemudian yang paling atas dari rumah adat itu sendiri, yang paling atas ya Pak, itu isinya apa ya Pak? Yang diperuntukkan untuk apa gitu?
di rumah adat itu ada 3 lantai. Ya. Lantai pertama tempat musik, tempat barang-barang perdamaian seperti tempayan, seperti mangkuk. Di zamannya, di saat sampai hari ini, saat kita berdamai atau dianggap nama dengan teman-teman dari lain, itu di lantai lantai pertama. Di sana ada dapur juga sebagai penhangat di mana-mana, karena itu tidak boleh penhangat untuk sampai ke atas. Lantai kedua itu tidak sembarangan ditempati oleh orang-orang yang punya nama. Iya. Berapa orang harus naik ke atas itu? Hanya 7 orang. 7 orang, orang-orang yang dianggap punya kemampuan, Betul. punya kelebihan. Yang di atas sekali adalah tempat pusaka yang memang hasil kayu zaman dahulu. Itu adalah berupa kepala manusia yang sekarang pasti kalau dah keluar saya tengkorak ya kan. Berarti gini Pak, kita kembali lagi ke awal. Berarti dalam pembangunan rumah adat Baluk itu dulu, zaman dulu itu, berarti udah terencana dan terancang gitu ya Pak. Jadi lantai dasar untuk ini, lantai kedua untuk ini, lantai ketiga untuk ini gitu ya Pak. Yang saya pertanyakan Pak, ada nggak gambaran awal tentang bagaimana rumah adat itu dibangun dan sistemnya seperti apa? Memang pola kerja mereka ya memang musyawarah, mufakat dan gotong royong. Ya. Karena zaman dulu belum ada namanya arsitek. Oh tidak ada. Memang zaman dulu mereka merancang itu tadi memang otodidak. Berarti memang berdasarkan hasil adat. nuraninya. Adat ya. Nuraninya, adatnya, bentuknya bagaimana. Bahkan mereka menggunakan cara-cara tertentu. Apa? Dari isi mimpinya. Lalu kalau mereka kerjakan ada burung kito kiri tidak mau mereka. Kito kiri kan berarti bunyinya kan berbeda. Kito kanan berbeda. Yang Bapak bilang kemarin yang bilang siliak ya itu kito kanan. Ketika itu mengatakan boleh di situ, baru mereka boleh bangun di situ. Dan tetap awalnya mereka tak menggunakan sesajian ritual adat. Kalau tanpa ritual adat, bagaimana orang bisa mancang tiang-tiang seperti itu tanpa alat berat? Ya memang tenaga manusia semuanya. Iya. Nah yang terakhir Pak, menurut Bapak filosofi dari rumah adat Baluk itu sendiri apa? Filosofinya awalnya lah memang sebelumnya memang itu adalah tempat pertemuan sebenarnya, pertemuan masyarakat adat yang dimana saat itu kan belum ada tempat-tempat lain berunding, orang mau ke ladang dari situ juga, orang mau berburu dari situ juga. Di situ dibangun adalah tujuan untuk tempat perkumpulan, tempat musyawarah adat dan dari bentuk apapun memutuskan persoalan Di situ juga masalah perburuan yang sampai hari ini di situ juga mereka memang itulah tempat pertemuan masyarakat adat yang sampai hari ini masih digunakan. Yang terakhir juga Pak, yang masalah terkait tangga yang naik ke atas, kemudian pas di depan pelantaran lantai pertama itu kan ada 2 pantak ya Pak ya, pantak ya, 2 patung belian itu pertanda maknanya apa ya Pak? Penjaga. Tangganya apakah harus punya makna tersendiri Pak tangganya? Tangganya seharusnya 7 sebenarnya. 7 dikalikan berapa? Tetap 7 harus ganjil. Misalnya 7, 14, 21. Oh gitu. Nah kemarin karena mungkin ada perubahan tangga dan sebagainya tetap 7. Misalnya 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7, 5 kali 7 dan seterusnya. Jadi yang di depan itu adalah penjaga ya Pak ya? Penjaga yang kiri kanan itu dianggap sebagai penjaga, melambangkan bahwa kita tidak boleh sembarangan. Kalau dia berbicara kita izin, kita melihat. Dan jelas rumah adat di Subli ini memang kuncinya kita tidak boleh sembarangan lah, karena memang apapun ceritanya itu tempat sakral lah. Tua-tua jubata kita memang masih banyak yang bersemedi di sana. Baik, itu mungkin itu ya. Terima kasih.